Perkenalkan, nama saya Sinaga Silviana Samalona dengan NPM 200106006. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan media pembelajaran PowerPoint dengan materi First In First Out atau FIFO. Materi First In First Out atau FIFO dengan menggunakan media pembelajaran PowerPoint. Ini merupakan pokok materi yang akan dibahas. Yang pertama, definisi FIFO. Yang kedua, metode FIFO. Yang ketiga, contoh soal serta pembahasannya. Metode FIFO. Metode FIFO merupakan metode di mana barang pertama yang masuk, berarti barang tersebutlah yang pertama keluar dari gudang. Dengan metode FIFO ini, biaya persediaan dihitung berdasarkan asumsi bahwa barang akan dijual atau dipakai sendiri, dan sisa dalam persediaan menunjukkan pembelian atau produksi yang terakhir. Metode FIFO terdiri atas dua bagian. Yang pertama, sistem periodik. Menurut sistem FIFO, berdasarkan metode periodik ini, nilai persediaan akhir ditentukan dengan cara saldo periodik yang ada dikalikan dengan harga pokok per unit barang yang terakhir kali masuk. Bila saldo periodik ternyata lebih besar dari unit yang terakhir masuk, sisanya dipergunakan harga pokok per unit yang masuk sebelumnya. Yang kedua, sistem perpetual. Apabila digunakan metode buku, maka setiap jenis persediaan akan dibuatkan kartu persediaannya, yang terdiri dari beberapa kolom yang digunakan untuk mencatat mutasi persediaan. Berikut adalah contoh soal FIFO. Dan begini pula pembahasannya. Pada tanggal 1 Januari merupakan persediaan awal dengan 100 unit dan harga 100.000 per unit dan totalnya 10 juta. Pada 5 Februari dilakukan pembelian sebesar 300 unit dengan harga 120.000 per unit. Maka persediaan pada tanggal 5 Februari sebesar 400 unit. Ini kan ditambah. Pada tanggal 7 Maret dilakukan penjualanan sebesar 100 unit dengan harga 100.000 per unit. 100.000 yang ini didapat daripada transaksi pada tanggal 1 Januari. Karena tanggal 1 Januari ini merupakan barang yang pertama kali masuk ke gudang. Maka total penjualanan pada tanggal 7 Maret sebesar 10 juta. Maka persediaan pada 7 Maret sebesar 300 unit dengan harga 120.000 per unit. Tanggal 10 April dilakukan penjualanan sebesar 100 unit dengan harga 120.000. 120.000-nya ini didapat dari transaksi tanggal 5 Februari. Mengapa tidak dari tanggal 1 Januari? Karena unit dari tanggal 1 Januari telah habis jika dijual pada transaksi pada tanggal 7 Maret. Pada tanggal 2 Mei dibeli 100 unit dengan harga 130.000 per unit. Maka sisa persediaan pada tanggal 2 Mei sebesar 300 unit. Pada tanggal 5 Juni dilakukan penjualanan sebesar 200 unit dengan harga 120.000 per unit. 120.000 per unit ini didapat dari transaksi pada tanggal 5 Februari. Karena kan pada tanggal 10 April masih terjual 100 unit dan masih ada sisa 200 unit. Jadi diambil 200 unit ini untuk penjualanan pada tanggal 5 Juni. Pada 6 Juli dilakukan pembelian sebesar 300 unit dengan harga 125.000. Maka sisa persediaan pada tanggal 6 Juli sebesar 400 unit. Pada tanggal 7 Oktober dilakukan penjualan 100 unit dengan harga 130.000. 130.000 ini 100 unit dengan harga 130.000 ini didapat dari pembelian pada tanggal 2 Mei. Karena ini yang pertama kali masuk dibandingkan pada pembelian pada tanggal 6 Juli. 10 November dilakukan penjualan sebesar 200 unit dengan harga 125.000.
200 unit dengan harga 125.000 ini didapat pada pembelian pada tanggal 6 Juli. Pada tanggal 3 Desember dilakukan pembelian sebesar 100 unit dengan harga 130.000 per unit, maka total persediaan pada akhir tahun sebesar 200 unit dengan total 22.500. Demikian penjelasan tentang metode FIFO dengan media pembelajaran PowerPoint. Terima kasih.